her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang apa itu market ETF ya, atau market yang dimana dia ini berdasarkan leverage trading tapi spot trading. Karena banyak orang yang masih nggak ngerti ya, atau bahkan orang yang selalu ingin mendapatkan keuntungan seperti layaknya leverage trading tetapi takut margin call, takut liquid, dan ingin seperti market spot trading. Nah, makanya langsung akan saya bahas tentang apa itu ETF dan bagaimana itu sistemnya. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya, suara saya agak serak ya, karena mungkin sakit ya. Saya juga manusia, atau mungkin karena efek kepergian asisten pribadi saya ya, mungkin ya, itu bisa jadi karena asisten pribadi saya ini biasanya nyiapin semuanya, sekarang udah nggak ada. Ya, dia pergi karena dia terlalu mementingkan tentang egois diri sendiri, karena mungkin dibilang apa ya, star syndrome mungkin ya, karena yang tadinya itu nggak punya penghasilan yang gajinya segitu. Just info aja, asisten pribadi saya mencapai 2 digit gajinya. Kalau yang minat serius langsung WA ke 0858 1722 3144 untuk penggantinya. Saya sih mencari yang domisili Bekasi ya kalau bisa ya, dan yang jelas nggak punya pacar apalagi suami, karena ribet kalau punya hal semacam itu. Kalau kalian nanya kenapa asisten pribadi yang kemarin itu diudahin bang, asisten pribadi saya kemarin itu saya pecat karena memang dia tidak bisa memilih dan memilah mana yang harusnya boleh dilakukan dan mana yang harusnya tidak boleh dilakukan. Dia terlalu star syndrome, main terus gitu kan hingga pulang malam atau pulang pagi. Jadi pada saat dia jam kerja itu dia tidak fresh, dia tidak bisa menjadi apa yang saya mau ya. Pada akhirnya saya bertanya, apakah kamu bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu gitu kan, karena ya memang kebiasaan buruk ya, malam dugem mungkin atau main-main hal-hal yang aneh-aneh, nggak tahu lah saya itu ya. Yang menurut saya itu adalah hal yang negatif. Jadi bagi yang berminat langsung saja WhatsApp. Oke. Langsung saja kita bahas tentang apa itu market ETF, dan contoh kali ini kita akan bahas di dalam market KuCoin. Oke. Kenapa saya bahas di market KuCoin? Kenapa nggak market top dunia aja bang, di Binance atau yang memang sudah terpercaya ETF-nya? Pada dasarnya ETF itu ada di seluruh market ya bro, mau di dalam KuCoin, bahkan di market kesayangan kita semuanya, Indodax, itu juga ada market ETF ya. Ada pula di Pintu, ada pula di beberapa, semua market di dunia ini tuh hampir semuanya ada market ETF, cuma hanya berbeda nama saja. Ya kalau misalkan di KuCoin dan Binance itu namanya Bitcoin up, Bitcoin down, atau Bitcoin short. Kalau di Indodax itu namanya HEDG dan lain sebagainya, cuma beda namanya aja tapi maknanya sama. Sebelum kalian lebih jauh mengetahui dan ingin bicara tentang market ETF ini apa, kalian harus mengetahui sedikit sejarah dulu ya. Saya ceritakan secara singkat, padat dan jelas. Dahulu kala awal kripto diciptakan ya, itu kan memang gerakannya fluktuatif banget ya pada saat di era sekitar 2007, 2008 hingga tahun 2012, 2013. Itu gerakannya fluktuatif sekali dan bisa mendapatkan cuan per hari ya. Tapi makin bertambahnya hari, makin bertambahnya pengetahuan seseorang, makin pintarnya orang-orang main kripto, dan makin banyaknya juga orang yang bermain kripto. Kripto ini sebagai ajang dimana makin lama kadang fluktuatifnya kenceng, kadang fluktuatifnya jelek, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada saat itu ya, ada satu entitas yang dinamakan BitMEX ya, menciptakan sebuah sistem kontrak. Nah, itulah
awal mula pionir yang paling terkenal. Ya, gue tau lah kalau misalkan BitMEX memang bukan yang pertama menciptakan leverage, tapi BitMEX adalah rank top 1 yang kurang lebih sekitar udah 8 tahun menduduki top 1 ya. Kalau sekarang mungkin sudah turunnya karena Binance, KuCoin, MXC Global, Huobi Global udah ngebuat kontrak trading semuanya. Pada awal dulu masa kejayaan BitMEX, dia menciptakan sebuah sistem kontrak di mana sistem kontrak adalah mengkali lipat gandakan modal, risk dan rewardnya. Oke? Jadi semacam kita dipinjamin uang, antara risk dan rewardnya itu setara. Kalau kita mengkali lipat gandakan uang kita menjadi 10 kali lipat, berarti setiap 1% kalau kita profit berarti kita profit 10 kali lipat ya, dari 1% berarti 10%. Tapi kalau kita rugi juga harus rugi 10 kali lipat. Seiring berjalannya waktu di era sekitar tahun 2017-2018 itu sudah mulai terkenal banget ya. Semua market contract trading, ada market bermunculan, ada Snapex, ada Bityard, ada KuCoin contract, ada Binance contract, ada Bingbond, ada BingX, ada MoonXBT dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi di era tahun sekitar 2021 mulai muncullah yang dinamakan Coin ETF, atau lebih tepatnya yang lebih dikenal ini pada saat 2022 ya. Itu sangat dikenal sekali Coin ETF. Coin ETF itu diciptakan sebagai alat tolak ukur bantu ya untuk mengatasi orang yang tidak ingin margin call. Kenapa? Kekurangan market leverage trading atau market contract trading adalah dia bisa margin call. Ya pada dasarnya memang salah tradernya sendiri. Lah kalau dia memakai leverage 1, leverage 2, leverage 3 ya mana mungkin bisa margin call. Kalau dia memakai leverage hingga 100 kali lipat ya jelas margin call ya seperti itu. Tapi ya itu tadi ya, trennya sudah berbeda. Nah, singkat cerita, tahun 2022 ini terkenal banget yang namanya market ETF ya. Ada bentuknya seperti ini. Kalau kalian pergi di KuCoin itu tinggal kalian klik marketnya lalu pindahkan ke market ETF seperti ini ya. Ada XRP short, ada XRP long dan lain sebagainya. Nah, di sini ada logo 3 kali short, 3 kali long, 3 kali short, 3 kali long dan lain sebagainya. Oke, sebelum masuk ke dalam penjelasannya ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan market ETF. Kelebihan market ETF adalah kita memiliki seolah-olah jumlah persentase risk dan reward itu leverage trading karena ini dikali lipatkan hingga 3 kali lipat. Cuma perbedaannya kalau kita klik salah satunya, misalkan kita klik XRP short ya. Bedanya dia ini adalah representatif dari leverage trading tetapi memakai hukum spot trading. Nah, inilah yang sangat banyak dicari oleh teman-teman ya, karena ya semuanya leverage trading itu kan cuannya kenceng. Tapi kalau tidak ada margin call ya itu pasti keren lah. Dan kalau masih nanya lagi, ETF itu apa sih sebenarnya Bang? ETF adalah representatif pergerakan dari koin itu sendiri dengan menggunakan basic 1 hingga 3 kali lipat. Oke? Jadi kesimpulan pertama, kalau kalian nanya ETF itu apa? ETF adalah representatif dari bentuk koin itu sendiri, pergerakan koin itu sendiri dengan dikali lipatkan hingga 1 hingga 3 kali lipat. Kalau kalian memilih misalkan ya, ini XRP ataupun Bitcoin misalkan seperti itu ya. Di sini ada XRP 3 kali short, ada XRP 3 kali long. Jadi, pada saat pengertian pertama ini diucapkan secara kenyataan, representatif dari pergerakan koin itu sendiri itu berarti representatif dari pergerakan si XRP karena ini contohnya XRP. Jika XRP naik 1% ya. Jika XRP naik 1% di market global atau di CMC atau di seluruh market dunia, berarti XRP 3 kali long ya, ini ya, XRP 3 kali long itu akan naik sebesar 3% karena dikali lipatkan 3. Begitu pula dengan XRP short. XRP short itu akan turun menjadi 3%. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian bermain XRP short atau bermain XRP long, kalau long XRP-nya naik, berarti kalian juga naik akan 3 kali lipat. Begitu pula sebaliknya. Kalau kalian membeli XRP short, XRP yang aslinya itu naik, itu berarti kalian akan minus. Kalau XRP-nya turun, itu berarti kalian akan plus. Jadi singkat cerita, di hukum kedua, kalau hukum pertama kan tadi representatif dari bentuk koin itu sendiri dan pergerakannya gitu ya. Lalu yang kedua pengertiannya, kalau kalian beli entitas short, berarti semakin turun koin aslinya, kalian semakin cuan. Kalau kalian beli XRP long atau entitas long, semakin naik koin tersebut, tergantung ya. Kalau XRP, Bitcoinnya Bitcoin, ETH seperti itu ya. Beli XRP short berarti pada saat harga XRP turun, kalian akan cuan menjadi 3 kali lipat. Itu pengertian yang pertama. Lalu pengertian yang kedua, karena memang berbasis spot trading. Bang, apakah ETF itu spot trading? Ya, berbasis spot trading. Maka tidak ada jaminan XRP short dan XRP long itu adalah bentuk mutlak dari 3 kali leverage. Itu tidak. Itu kalian jangan salah paham. Makanya kalau kalian bermain di market ETF, Bang kok gue main di market ETF tuh kadang-kadang cuannya itu beneran 3 kali lipat, kadang-kadang 2 kali lipat, kadang-kadang 1 kali lipat doang. Nah, itulah. Pengertian kedua adalah leverage dari sini adalah tidak mutlak. Alias
range leverage-nya dari 1 kali hingga 3 kali lipat. Jadi tidak mutlak 3 kali lipat, bisa 2,75, bisa 2 kali lipat, dan tidak mutlak seperti leverage trading. Karena apa? Karena ini adalah spot trading. Semuanya tergantung dari order beli itu sendiri. Order beli dan order jual itu sendiri, oke? Lalu yang ketiga, ini fakta yang harus kalian tahu ya, supaya kalian berhati-hati main di dalam ETF. Market ETF itu sangat-sangat rentan di dailies. Ya, ini hal yang mungkin kalian nggak tahu ya. Bahkan di Binance pada saat di era kemarin ETF diluncurkan, itu hampir setiap 2 hari sekali, Binance itu mendaily semuanya. Di dalam KuCoin juga hampir setiap 3 hari sekali, KuCoin itu mendaily beberapa market yang tidak cukup layak untuk menjadi ETF. Maka saran saya kalian hanya bermain di Bitcoin saja. Bang, bagaimana dengan Ethereum? Ethereum memang kuat, tapi saran saya tetap market ETF yang pantas untuk di hold itu saya sarankan hanya Bitcoin saja. Karena sekali lagi, peraturan ketiga ETF itu sangat rentan di dailies. Jikalau syarat di dailies di dalam spot trading alias leverage trading itu sangatlah berat. Syarat di dailies di dalam spot trading itu yang pertama adalah tidak adanya order beli. Lalu yang kedua, harga turun terus menerus. Nah, tidak adanya order beli, dan ini kan nggak mungkin gitu dalam market spot trading, hampir nggak mungkin. Tapi kalau di dalam market ETF itu sangat rentan. Tidak ada alat tolak ukur yang jelas, Kalau menurut kacamata pribadi saya adalah market ETF yang bisa bertahan itu adalah market yang mempunyai volume cukup. Jadi kalau dirasa volumenya nggak cukup, dia langsung mendaily sepihak seperti itu ya, oke? Itu adalah beberapa hal yang harus kalian tahu tentang market ETF. Dan kalau kalian nanya, Bang, main market ETF itu yang paling enak di mana? Saya sarankan di dalam KuCoin. Karena KuCoin itu adalah market yang paling murah fee-nya di antara seluruh market yang ada di dunia ini. Langsung pada protes, "Wah, Bang, bukannya sama Binance?" Iya, memang sama, benar. KuCoin dan Binance itu memang sama. Cuma kalau kalian mendaftar di dalam KuCoin menggunakan link deskripsi yang di bawah ini menjadi afiliasi saya, itu kalian akan mendapatkan diskon 20%. Oke, jadi jawabannya adalah masih tetap lebih murah KuCoin 20% daripada Binance itu sendiri. Apakah nanti prakteknya akan seperti apa? Akan saya tunjukkan di dalam video selanjutnya. Begitu pula dengan penjelasan selanjutnya. Intinya adalah penjelasannya seperti itu deh ya, market ETF. Kalian harus paham ya. Yang tadi pertama adalah representatif dari pergerakan koin itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kalau kalian beli long, harga naik ya cuan. Kalau kalian beli short, harga turun kalian cuan. Lalu yang ketiga, market ETF sangat rentan di dailies. Maka dari itu saya sarankan hanya bermain Bitcoin saja. Bahkan juga masih banyak pertanyaan di antara kalian, Bang, kalau ikut VIP apakah bisa spot trading? Jawabannya adalah bisa. Seluruh member VIP saya yang ikut di dalam spot trading, saya sarankan main di market ETF, entah di market KuCoin, market Binance, ataupun market Indodax sekalipun, itu semuanya terserah. Suka-suka kalian. Maka dari itu VIP saya hingga saat ini, mau kalian main di leverage trading, futures trading, main di spot trading, itu semuanya bisa. Kalau masih nanya, Bang, berapa modal minimal untuk ikut di dalam VIP supaya balik modal dan tetap bisa bayar 1 juta per 7 signalnya, Bang? Kemarin saya lakukan semacam seperti survei ya. Saya survei modal yang paling kecil itu ada orang yang hanya memakai 300 USDT alias kurang lebih cuma 5 juta rupiah. Per open posisi dia menggunakan 100 USDT. Itu masih lebih dari cuan. Dia mendapatkan cuan kurang lebih 2 juta hingga 3 juta, itu sudah bersih. Jadi kalau pertanyaan kalian, berapa modal minim? Kalau dari saya sarankan adalah $1.000 dari saya. Cuma ternyata member saya ada yang lebih bertahan udah 4 bulan itu memakai cuma modal 5 juta rupiah dan masih cuan sampai sekarang. Yang jelas harus selalu ikutin instruksi dari VIP saya, nggak boleh nakal ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.